Jokowi Muslim, tapi orang tuanya Kristen. Suku bangsanya Jawa. Ahok suku bangsanya Cina, agamanya Kristen. Ya, ini bulan Ramadan, bulan puasa lah. Kita saling memaafkan gitu aja. Kalau tadi dibilang saya dimaafkan, salah saya dalam konteks penjelasan Al-Quran, saya nggak merasa bersalah, Mas Joko. Anak nggih kenek narkoba. Sinten Bu? Oh, mboten semerap. Rhoma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel J Keseharianku. Salam JAG. Oke sahabat JAG, kali ini kita akan membahas sesuatu yang pernah viral di tahun 2012 dan kembali viral di tahun 2024 ini. Jadi sekitar 12 tahun yang lalu kasus ini muncul kembali gara-gara Ning Umi Laila sindir Rhoma Irama dalam ceramahnya yang mengatakan ada orang ingkang gembar-gembor ojo narkoba, ojo gawe sabu-sabu, tapi ternyata secara tidak langsung enggak sengojo anake enggi kene narkoba. Ada orang yang gembar-gembor jangan narkoba, jangan pakai sabu-sabu, tapi ternyata secara tidak langsung, tidak sengaja anaknya terkena narkoba, ujar Ning Umi Laila. Melalui kesempatan yang sama, Ning Umi Laila menegaskan bahwa orang yang ia maksud adalah Rhoma Irama. Hal ini menyusul kasus anak Rhoma Irama, yaitu Ridho Rhoma, yang sudah 3 kali keluar masuk penjara akibat kasus narkoba. Sehingga dari ceramah Ning Umi Laila, muncullah beberapa komentar dari netizen yang pro kontra. Ada yang berkomentar dukungan ke Rhoma Irama. Dia mengatakan dia sedang menunjukkan kesombongannya. Dia merasa yang paling sukses itu orang tuanya yang sudah mendidik dia, yang menjadi pendakwah. Dan Rhoma Irama orang tua yang gagal. Inilah anak yang sombong, lebih berbahaya dibanding anak yang pemakai narkoba. Selain itu, ada juga yang berkomentar dukungan untuk Ning Umi Laila. Dia mengatakan bahwa kalau Haji Rhoma Irama ngomong ibunya Pak Jokowi Kristen, padahal Islam itu namanya ghibah. Kalau Umi Laila itu bicara fakta. Nah, dari sinilah berawal dari banyaknya komentar yang muncul mengenai komentar Haji Rhoma Irama ngomong Ibu Jokowi Kristen, sehingga kasus ini kembali viral. Sebelum lanjut, saya ingin mengatakan bahwa video mengenai Ning Umi Laila sindir Rhoma Irama sudah saya buat di video sebelumnya di sini. Lanjut. Kala itu anggota tim kampanye Jokowi Ahok, Denny Iskandar, mengatakan akan melanjutkan perkara dugaan fitnah yang dilakukan penyanyi dangdut Rhoma Irama saat mengisi acara ceramah di Masjid Al-Isra, Tanjung Duren, tanggal 29 Juli 2012. Rhoma Irama menyebut bahwa ibu Jokowi non-muslim. Padahal kenyataannya tidak demikian. Menurut dia, jika mediasi tidak dapat terselesaikan, pihaknya akan menggugat pidana umum kepada Raja Dangdut tersebut. Kalau saat mediasi pihak Bang Rhoma tidak mengaku juga, ya kami akan pidanakan. Kalau soal kapan akan memidanakan itu, waktunya panjang sebab ia sudah masuk soal fitnah, kata Denny Iskandar saat ditemui di kantor Panwaslu, Gedung Prasada, Sasana Karya, Jakarta, Rabu 8 Agustus 2012. Ia melanjutkan, pihaknya akan terus menunggu niat baik dan itikat Rhoma Irama untuk mengakui kesalahan saat proses mediasi yang sedang berjalan. Mengenai isi ceramah lainnya, selain tentang agama Ibu Jokowi, menurut Denny, pihaknya sudah memaafkan Rhoma Irama. Walaupun katanya, Bang Rhoma tidak akan meminta maaf. Pihak kami sudah memaafkan, katanya. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Rhoma Irama berceramah tarwih di Masjid Al-Isra Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dalam ceramahnya, ia menyebut bahwa wajib untuk mengetahui syarat dan identitas diri seorang calon pemimpin. Selain itu, ia juga menyebutkan Jokowi itu beragama Muslim, tetapi orang tuanya non-muslim. Pernyataan itulah yang mungkin tidak diterima oleh pihak Jokowi Ahok. Ini sudah menyangkut pencemaran nama baik, menjadi fitnah. Orang tua sampai kakek nenek Pak Jokowi itu muslim. Dan itu sudah terbukti, ujar Denny. Sementara itu, Denny menyebutkan isu SARA yang sedang dihadapi ini penting mendapat perhatian karena berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa. Berpotensi disintegrasi karena tercampur dalam sebuah dakwah, ujar Denny. Siapapun yang berbicara di depan umum harus benar-benar mengecek, sehingga apa yang akan disampaikan dan penggunaan dalil diselidiki dulu. Jangan asal bicara yang akan menimbulkan fitnah. Tak hanya itu, dalam acara Indonesia Liars Club di TV One, calon gubernur DKI Joko Widodo
sudah memaafkan Rhoma Irama yang menuduh ibunya beragama Kristen. Justru dari Rhoma Irama sendiri nampaknya permasalahannya belum selesai. Kalau memang tulus, alhamdulillah. Kalau tendensius, astagfirullah, ungkap Rhoma Irama. Selasa 14 Agustus 2012, Rhoma Irama masih membantah pernah mengatakan Ibunda Jokowi beragama Kristen. Saya tidak semata-mata mengatakan Ibu Jokowi itu kafir yang dituduhkan saya memfitnah Ibunda Jokowi. Ini yang tidak saya lakukan. Yang saya katakan orang tua Jokowi itu Kristen. Ini yang saya dapatkan dari internet. Bukan dari pengetahuan saya, tetapi dari internet yang beredar seperti itu. Ini informasi yang luas. Boleh dibilang informasi di internet valid, kata Rhoma Irama. Ia juga mengatakan tidak perlu menyampaikan minta maaf karena merasa tidak bersalah dalam ceramah agama itu. Dalam konteks penjelasan Al-Quran, merasa tidak bersalah. Yang saya sampaikan sebuah kebenaran, sebuah firman yang wajib disampaikan kepada seluruh umat Islam, kata Rhoma Irama. Dari kejadian tersebut, kita juga ingin mengetahui bagaimana sih pendapat dari netizen. Nah, ada yang berkomentar, Pak Deh sabar sekali, luar biasa. Memang ya, Pak Jokowi ini kesabarannya itu tingkat dewa ya. Lanjut, ada juga yang bilang, Rhoma jangan aneh-aneh, nyanyi aja dan buat lagu saja. Ada juga yang berkomentar, semoga Pak Jokowi dan Bang Haji Rhoma Irama panjang umur, sehat selalu, dijauhkan dari segala musibah, amin. Nah, ada juga yang berkomentar yang menentang akidah dalam agama. Tolong koreksi hati masing-masing. Mungkin ada penyakit duniawi. Tiada yang lebih mulia selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada juga yang berkomentar, Jokowi rendah hati, difitnah malah dibalas senyuman. Sungguh jiwa pemimpin Pak Jokowi. Jos, mantap betul nih. Nah, itulah beberapa komentar dari netizen. Tidak semuanya kita baca ya. Oke, lanjut. Nah, lantas bagaimana tanggapan dari ibu kandung Jokowi sendiri? Sujiatmi Noto Miharjo yang merupakan ibu kandung Jokowi memaafkan ucapan sang Raja Dangdut Rhoma Irama yang menyebut dirinya seorang non-muslim. Ia juga meminta kepada semua pihak untuk tidak menyeret dirinya dalam polemik kampanye yang berbau sara. Kalau bisa, jangan ikutkan saya ke hal yang tidak-tidak. Ada isu-isu seperti itu, saya juga tidak tahu. Jadi, nggak usah bilang yang tidak-tidak. Ucap Sujiatmi di kediamannya Selasa 7 Agustus 2012. Atas ucapan Bang Haji itu, ia mengatakan bahwa mungkin saja Rhoma Irama sedang khilaf dalam menyampaikan komentar itu. Dirinya pun mengatakan langsung memaafkan saja atas komentar sang Raja Dangdut tersebut. Saya sudah memaafkan Bang Haji kok, mungkin dia lagi khilaf atau lupa, ya nggak tahu, tapi saya tetap maafkan, ujar Sujiatmi. Lebih lanjut, ia pun berpesan bahwa supaya namanya tidak ikut dibawa-bawa dalam polemik kampanye jelang putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Kalau tidak tahu sebetulnya Mbok, jangan bawa-bawa saya. Saya itu sudah tua kok, ikut dibawa-bawa, kata Sujiatmi. Sujiatmi mendengar komentar yang memfitnah dirinya. Itu justru bukan dari anaknya langsung, melainkan dari para tetangga dan media yang dibacanya. Saya nggak kaget kok dengar fitnah itu. Saya biarin sajalah. Tahunya saja dari orang-orang. Kemarin Pak Jokowi kesini juga tidak cerita, kata Sujiatmi. Untuk menyangkal tuduhan yang dilontarkan Rhoma Irama, ia pun mengatakan bahwa dirinya dan suaminya sudah menunaikan ibadah haji sekitar 12 tahun yang lalu. Saya dan bapak sudah haji, terus anak-anak dan menantu saya juga sudah haji. Masa dibilang seperti itu, kata Sujiatmi. Bahkan kedua orang tua Sujiatmi pemeluk agama Islam. Sujiatmi sendiri mengaku bahwa setiap pagi ia rutin mengikuti pengajian di masjid dekat rumah. Saya itu sudah tua. Kegiatannya ya cuma ikut pengajian-pengajian dan kadang arisan, kata Sujiatmi. Terkait merebaknya isu sara kampanye tersebut, Jokowi meminta kampanye hitam bernuansa suku, agama, ras, antar golongan secepatnya dihentikan karena model kampanye seperti itu tidak mendidik masyarakat. Ini samanya kampanye mengenakan visi misi, bukan sara, kata Jokowi. Jokowi juga mengaku siap jika dipanggil oleh Panwaslu DKI Jakarta terkait polemik Rhoma Irama yang diduga menyampaikan ceramah bermuatan sara. Seiring berjalannya dengan waktu, Raja Dangdut Rhoma Irama dulunya termasuk tokoh yang menyepelekan Gubernur DKI Joko Widodo. Namun kini Rhoma Irama terang-terangan tak menolak jika diduetkan dengan Jokowi dalam Pilpres 2014. Dalam politik itu nggak ada yang nggak mungkin. Jokowi itu putra terbaik bangsa, punya kelebihan, akan sangat bermanfaat
kata Rhoma Irama saat berbincang di Jakarta Selasa 3 Desember 2013. Pujian Rhoma Irama memang sangat mengejutkan, mengingat Rhoma Irama termasuk tokoh yang bersuara keras terhadap Jokowi. Bagi PDIP, hal tersebut wajar. Banyak tokoh yang menyerang Jokowi, namun kini memuji, bahkan duet di Pilpres 2014. Hal ini terlihat pada Pak Amin Rais lalu Rhoma Irama, kata politikus PDIP Eka Kusuma Sundari kepada Detik.com Rabu 4 Desember 2013. Namun menurut Eva, publik sudah muak dengan perilaku politisi pragmatis tersebut. Soal perilaku, pagi kedelai, sore tempe, para politisi serahkan kepada masyarakat yang sudah cerdas, membedakan loyang dan emas, ideologis dan pragmatis, dan pencitraan, kata Eva. Belum hilang ingatan saat perhelatan Pilgub DKI 2012. Namun di sini Jokowi yang dikonfirmasi tak mau berspekulasi soal duet Rhoma Irama dengan Jokowi di Pilpres 2019. Soal duet dengan Rhoma Irama di Pilpres 2014, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada saat itu masih tetap enggan bersuara soal Pilpres. Wah, kalau masalah copras-capres saya nggak komentarin, tapi kalau disuruh dengerin Bang Haji nyanyi, senang saya, kata Jokowi saat ditemui di acara KPK di Gedung Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Darah muda, darahnya para remaja. Jokowi itu orang tuanya Kristen. Nah, ini pun saya dapat dari internet. Itu. Untuk itu pun oke, saya minta maaf. Jadi kasus Rhoma Irama, fitnah Ibu Jokowi, sudah selesai ya teman-teman. Menurut teman-teman gimana nih? Silahkan berpendapat di kolom komentar. Sampai di sini saja jumpa kita kali ini. Salam JAG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.